Di dunia tempat kita terus-menerus berjuang melawan hal-hal yang tidak terduga, bagaimana jika rahasia menuju kedamaian dan ketangguhan bukan terletak pada melawan takdir, melainkan merangkulnya? Bayangkan Anda sedang terjebak dalam kemacetan saat terlambat menuju rapat penting. Insting pertama, Anda mungkin merasa frustrasi bahkan marah. Namun, bagaimana jika Anda memilih untuk sepenuhnya menerima situasi ini alih-alih menolaknya? Bagaimana jika Anda bisa menemukan nilai, bahkan cinta, dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan ini? Ini bukan hanya sebuah eksperimen pikiran, melainkan filosofi yang sangat kuat. Filosofi ini telah memandu beberapa pemikir terbesar sepanjang sejarah melewati masa-masa penuh gejolak. Hari ini, kita akan menyelami konsep stoicisme yang mendalam dan berpotensi merevolusi cara Anda menghadapi tantangan hidup. Selamat datang di dunia amor fati, cinta terhadap takdir. Memahami amor fati. Amor fati, frasa Latin yang berarti cinta terhadap takdir, adalah konsep yang sangat mendalam dalam stoicisme. Meski berasal dari zaman kuno, gagasan ini sangat relevan dengan kehidupan modern kita. Pada intinya, amor fati bukan hanya tentang menerima apa yang terjadi kepada kita, tetapi juga merangkulnya dengan sepenuh hati. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mungkin mencintai takdir saya terutama saat hidup berjalan tidak sesuai rencana, saat hal-hal tidak berjalan semestinya? Jawabannya, justru pada saat itulah, amor fati tidak meminta kita hanya mentolerir peristiwa dalam hidup kita. Filosofi ini menantang kita untuk menyambut, menemukan peluang di dalamnya, dan mencintainya. Bayangkan hidup seperti sebuah permadani besar. Setiap peristiwa, setiap keadaan, apakah kita memandangnya baik atau buruk, adalah benang dalam permadani tersebut. Amor fati mengajarkan kita untuk menghargai gambaran besarnya, bukan hanya memilih benang yang menurut kita indah. Ini juga bukan sekadar tentang menyerah atau menerima nasib dengan pasrah. Sebaliknya, ini adalah pendekatan hidup yang aktif dan memberdayakan. Filosofi ini menantang kita untuk menggunakan apapun yang diberikan kehidupan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman yang mempopulerkan istilah ini, menggambarkan idealnya sebagai bukan hanya menanggung apa yang perlu tetapi mencintainya. Itulah esensi dari amor fati. Tidak hanya menerima, tetapi mencintai apa yang perlu, yang tidak terhindarkan, yang telah terjadi dan tidak dapat diubah. Mungkin Anda bertanya, bagaimana ini berbeda dari optimisme biasa? Optimisme seringkali melibatkan harapan akan hasil terbaik. Namun, amor fati melangkah lebih jauh. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menemukan nilai dan tujuan dalam apapun yang terjadi, terlepas dari apakah itu sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Bayangkan Anda adalah seorang pemanah. Anda telah berlatih berbulan-bulan, menyempurnakan kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi penting. Hari yang dinanti tiba, Anda mengambil bidikan dan meleset. Optimisme mungkin berkata, tidak apa-apa, kamu akan lebih baik lain kali. Namun, amor fati akan berkata, kegagalan ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Amor fati dalam kehidupan modern menghadapi kemunduran karir. Sekarang mari kita bawa kebijaksanaan kuno ini ke dunia modern. Bayangkan skenario berikut. Setelah bertahun-tahun kerja keras, Anda akhirnya mendapatkan pekerjaan impian. Anda merasa berkembang, penuh semangat dan merasa memberikan dampak besar. Lalu tiba-tiba Anda dipanggil ke rapat. Perusahaan sedang mengurangi jumlah karyawan dan posisi Anda dieliminasi. Dalam sekejap, Anda menghadapi pengangguran di pasar kerja yang kompetitif. Bagi banyak dari kita, ini akan terasa seperti bencana. Wajar jika merasa terkejut, marah, atau bahkan dikhianati. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Reaksi-reaksi ini alami, tetapi juga menguras energi dan membuat kita terjebak dalam lingkaran negatif, sehingga sulit untuk maju.
Disinilah Amor Fati masuk. Alih-alih melawan kejadian tak terduga ini, bagaimana jika Anda memilih untuk menerimanya? Bagaimana jika, alih-alih melihat ini sebagai kemunduran, Anda memandangnya sebagai peluang, sebuah kesempatan untuk pertumbuhan dan kemungkinan baru? Berikut cara Amor Fati dapat mengubah pendekatan Anda. Penerimaan. Langkah pertama adalah menerima apa yang terjadi secara penuh. Ini tidak berarti Anda harus menyukainya, tetapi Anda harus mengakui kenyataan tanpa membuang energi untuk melawan. Oke, pekerjaan ini hilang. Itu fakta. Sekarang, apa langkah berikutnya? Mencari nilai. Temukan potensi nilai dalam situasi ini. Mungkin kehilangan pekerjaan ini adalah peluang untuk menjelajahi bidang yang selama ini Anda minati. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai bisnis yang telah lama Anda impikan. Atau, mungkin ini adalah panggilan untuk meningkatkan keterampilan Anda dan menjadi lebih tangguh di pasar kerja. Belajar dan berkembang. Setiap pengalaman, terutama yang menantang, menawarkan pelajaran. Apa yang dapat Anda pelajari dari situasi ini? Mungkin Anda akan menemukan kekuatan tersembunyi saat menghadapi pengangguran. Atau mungkin Anda akan belajar pentingnya membangun jaringan profesional yang kuat. Mereformasi narasi. Alih-alih melihat diri Anda sebagai korban keadaan, ubah cerita Anda. Anda bukan hanya seseorang yang kehilangan pekerjaan, tetapi seseorang yang memulai babak baru dalam pertumbuhan profesional dan penemuan diri. Perubahan perspektif ini sangat memberdayakan. Bertindak. Amor Fati bukan tentang pasivitas. Setelah Anda menerima situasi dan menemukan nilai di dalamnya, saatnya untuk bertindak. Mulailah membangun jaringan, tingkatkan keterampilan Anda, dan jelajahi industri baru. Gunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk membentuk kembali karir Anda sesuai dengan nilai dan aspirasi Anda. Contoh nyata, Steve Jobs. Mari kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan contoh nyata. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, terkenal dipecat dari perusahaan yang ia dirikan. Saat itu, ini tampak seperti pukulan besar. Namun, inilah yang Jobs katakan tentang pengalaman itu. Saya tidak melihatnya saat itu. Tetapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Beratnya menjadi sukses, digantikan oleh ringannya menjadi pemula lagi. Itu membebaskan saya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. Ini adalah Amor Fati dalam tindakan. Jobs tidak hanya menerima nasibnya, tetapi juga merangkulnya. Ia menemukan nilai dalam situasi yang tampaknya mengerikan dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan dan peluang baru. Hasilnya, dia mendirikan Pixar, kembali ke Apple, dan akhirnya mengubah beberapa industri. Amor Fati dalam kehidupan modern, pelajaran untuk kita semua. Mungkin Anda berpikir, tapi itu Steve Jobs, dia luar biasa. Bagaimana ini berlaku untuk saya? Faktanya Anda tidak perlu menjadi seorang visioner teknologi untuk menerapkan Amor Fati dalam hidup Anda. Kekuatan filosofi ini terletak pada universalitasnya. Apapun tantangan yang Anda hadapi, kehilangan pekerjaan, putus hubungan, masalah kesehatan, atau gejolak hidup lainnya, Amor Fati menawarkan kerangka kerja untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Merangkul Amor Fati saat menghadapi kemunduran karier bukan berarti Anda tidak akan merasakan sakit atau kekecewaan. Filosofi ini bukan tentang menekan emosi negatif atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja saat kenyataannya tidak. Sebaliknya, ini tentang mengakui perasaan tersebut, namun memilih untuk menemukan peluang dalam kesulitan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Dengan pola pikir seperti ini, Anda membuka diri terhadap kemungkinan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Misalnya, kehilangan pekerjaan
mungkin membawa Anda menemukan hasrat yang sebelumnya tidak Anda sadari. Atau, ini mungkin menghubungkan Anda dengan orang-orang yang akan berperan penting dalam kesuksesan masa depan Anda. Bahkan, ini mungkin dorongan yang Anda butuhkan untuk akhirnya mengambil risiko yang telah Anda pikirkan selama bertahun-tahun. Ingatlah, dalam permadani besar kehidupan Anda, kemunduran karier ini hanyalah satu benang. Dengan merangkul dan mencintainya sebagai bagian penting dari perjalanan Anda akan menjadikannya bagian dari gambaran yang lebih besar tentang pertumbuhan, ketahanan, dan kesuksesan. Manfaat menerapkan Amor Fati. Sekarang setelah kita memahami bagaimana Amor Fati dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata, mari kita telusuri manfaat mendalam yang dapat diberikan oleh pola pikir ini, mengurangi stres dan kecemasan. Salah satu manfaat paling langsung dari mengadopsi Amor Fati adalah mengurangi stres dan kecemasan secara signifikan. Pikirkan seberapa banyak stres sehari-hari kita berasal dari menolak apa yang sudah terjadi. Kita resah karena kemacetan yang tidak bisa kita kendalikan, kesal karena cuaca yang merusak rencana kita, dan kehilangan tidur karena kondisi ekonomi yang di luar kendali kita. Amor Fati mengajarkan kita untuk melepaskan perlawanan ini. Ketika kita belajar menerima dan bahkan merangkul keadaan hidup kita membebaskan diri dari beban kekhawatiran terus-menerus. Ini bukan berarti menjadi pasif atau apatis. Sebaliknya, ini berarti menghemat energi mental dan emosional kita untuk hal-hal yang benar-benar dapat kita pengaruhi. Bayangkan menghadapi situasi yang menegangkan, seperti tenggat waktu kerja yang ketat. Alih-alih terjebak dalam kecemasan, Amor Fati memungkinkan Anda berpikir, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan saya. Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk berkembang? Pergeseran perspektif ini dapat menurunkan kadar kortisol Anda, mengurangi ketegangan fisik, dan membantu Anda mendekati tugas dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang. Ketangguhan yang lebih baik. Hidup itu tidak terduga. Tidak peduli seberapa banyak kita merencanakan, tantangan tak terduga pasti akan muncul. Pertanyaannya bukanlah apakah kita akan menghadapi kesulitan, tetapi bagaimana kita akan meresponsnya. Disinilah Amor Fati benar-benar bersinar. Dengan mengajarkan kita untuk menemukan nilai dalam setiap situasi, filosofi ini melatih otot ketahanan kita. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk mempraktikkan pola pikir ini, membuat kita semakin kuat dan lebih mudah beradaptasi seiring waktu. Ibarat latihan angkat beban emosional, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kita jadinya. Ambil contoh Thomas Edison. Pada tahun 1914, sebuah kebakaran menghancurkan laboratoriumnya, membakar habis bertahun-tahun kerja keras. Alih-alih putus asa, Edison dengan tenang berkata, "Syukurlah semua kesalahan kami terbakar. Sekarang kita bisa mulai lagi dari awal." Ini adalah Amor Fati dalam tindakan. Tidak hanya menerima kemunduran, tetapi merangkulnya sebagai kesempatan untuk awal yang baru. Kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik. Saat kita menolak kenyataan, kita seringkali terpaku pada bagaimana seharusnya sesuatu terjadi. Ini mempersempit fokus kita dan membatasi kemampuan kita untuk melihat solusi kreatif. Amor Fati, di sisi lain, membuka pikiran kita terhadap kemungkinan baru. Dengan menerima situasi sebagaimana adanya, kita membebaskan ruang mental untuk mengajukan pertanyaan yang lebih produktif. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" kita bisa bertanya, "Bagaimana saya bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan saya?" Pergeseran perspektif ini bisa menghasilkan solusi inovatif dan peluang yang tidak terduga. Contohnya adalah kisah Slack, alat komunikasi populer di tempat kerja. Awalnya, Slack adalah alat internal untuk perusahaan game yang gagal. Ketika proyek game dihentikan, alih-alih melihatnya sebagai kerugian total, tim menyadari nilai alat komunikasi yang mereka buat. Mereka merangkul takdir mereka
dan memutar arah, mengubah proyek sampingan ini menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Kecerdasan emosional yang lebih baik. Mempraktikkan Amor Fati dapat meningkatkan kecerdasan emosional Anda secara signifikan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mengamati reaksi emosional kita tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Ketika Anda merangkul semua pengalaman, baik dan buruk, Anda belajar menavigasi emosi Anda dengan lebih bijak. Ini bukan berarti menekan emosi negatif. Sebaliknya, ini tentang mengakui perasaan tersebut, memahami sumbernya, dan memilih cara untuk merespons. Tingkat kesadaran emosional ini dapat meningkatkan hubungan pribadi dan profesional Anda. Misalnya, jika seorang kolega mengkritik pekerjaan Anda, Amor Fati membantu Anda merespons dengan rasa ingin tahu daripada defensif. Masukan ini, meski tidak nyaman, adalah bagian dari pertumbuhan saya. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Kesadaran akan momen saat ini. Salah satu manfaat paling mendalam dari Amor Fati adalah bagaimana filosofi ini membawa kita kembali ke saat ini. Ketika kita terus-menerus menolak kenyataan, kita seringkali hidup dalam masa depan imajiner, seharusnya semuanya berbeda, atau masa lalu yang penuh penyesalan, seandainya ini tidak terjadi. Amor Fati mengajarkan kita untuk sepenuhnya terlibat dengan realitas saat ini, apapun itu. Kesadaran akan momen saat ini adalah inti dari banyak praktik mindfulness, dan ini memiliki dasar yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari, mereka melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dengan merangkul takdir Anda belajar menghargai kekayaan setiap momen, bahkan yang menantang sekalipun. Anda mungkin merasakan bagaimana tubuh Anda merespons percakapan sulit atau memahami emosi kompleks yang muncul saat menghadapi ketakutan, rasa pemberdayaan yang lebih besar. Salah satu manfaat Amor Fati yang paling transformatif adalah rasa pemberdayaan yang diberikannya. Ketika kita merasa seperti korban keadaan, kita kehilangan kekuatan. Kita menjadi penerima pasif dari apapun yang diberikan kehidupan kepada kita. Amor Fati mengubah narasi ini. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Perenungan Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, mencerminkan inti dari filosofi ini. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, dia menulis, segala sesuatu bisa diambil dari seorang manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, memilih sikapnya dalam setiap situasi yang diberikan, memilih jalannya sendiri. Ini adalah esensi dari Amor Fati. Tidak peduli apa yang diberikan takdir kepada Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda, menemukan makna, belajar, dan tumbuh. Pola pikir ini mengubah Anda dari korban pasif menjadi penulis aktif dari cerita hidup Anda. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.